Sebelum kita belajar, adalah sama-sama kita membaca doa. Oke, Wanda, silakan siapkan. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semua, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ini, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pakai tangan ya. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Begitu ya. Oke. Sebelum Bapak mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan absen dulu. Atika, Dimas, Arkaan, Hadir Pak. Doni, Lutfia, Farhan, Sisil, Wahyuda, Hadir Pak. Rosmareta, Hadir, Pak. Selma. Hadir, Pak. Oke. Alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan selalu sehingga kita dapat hadir di sekolah kita. Dan Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin tanya kepada kalian semua, kalian kan tidak lama lagi nih di September, tentunya punya keinginan jadi sukses. Ingat, sukses itu proses, ya, perlu proses. Gak bisa kita tiba-tiba instan sukses, tidak. Dan diawali itu dari sikap kita. Ya. Dari mana? Salah satunya adalah disiplin kita. Disiplinnya bagaimana? Dalam belajar, masuk, pulang, itu juga di rumah. Kalian sudah bisa mengatur diri sendiri. Kita tahu apa kebutuhan kita, apa yang harus kita lakukan, itu kita tahu sendiri. Mana yang baik untuk kita, mana yang tidak, kita yang tahu. Oke, siap untuk sukses? Siap untuk sukses? Siap. Dimulai dari sekarang, dimulai dari hari ini, dimulai dari hal yang paling kecil. Ya. Contoh saja, kalian pagi-pagi bangun subuh. Beberapa waktu yang lalu, khususnya kita, buat anak-anak Bapak yang perempuan khususnya, Bapak sudah menyampaikan materi tentang apa? Ingat? Kewajiban Hak. suami istri. Nah, hak dan kewajiban suami istri. Ya, ketika kita sudah ada ikatan seorang suami, ya, seorang istri, itu ada kewajiban yang harus kalian laksanakan. Ada hak yang kita dapatkan. Masih ingat si contohnya? Contoh hak sebagai istri. Contohnya apa? Menerima nafkah dari suami. Menerima nafkah. Ya, bagus Anda. Ya, itu salah satunya. Pak, bagaimana kalau tidak menerima nafkah? Nah, inilah nanti materi yang akan kita bahas. Ya, kelanjutannya. Nah, kewajiban suami. Ingat apa? Nah, membimbing istri, termasuk itu memberikan nafkah. Yang berhak memberi nafkah, mencari nafkah,
itu adalah suami. Istri bekerja boleh Pak, kalau memang dirasa keluarga itu nggak cukup, silakan istri bantu suami. Ya, istri bekerja nggak masalah. Ya, asal dengan ridho dan izin suami. Ya, Anda semua, untuk bagi hari ini kita akan berbicara tentang ada rujuk, ada iddah, ada talak. Oke, buat kita sampaikan sebentar. Oke, bapak-bapak ngerti kan? Nanti Mbak. Ini fotonya terbaru. Soalnya foto kemarin gak laku. Apa pakai keci? Oke, ini Pak, bercahaya gitu Pak. Harusnya kita, kalau kita beriman kepada Allah, kita juga punya sifat seperti itu. Ya. Dan ada semua. Oke. Nih, mengatakan masih pembahasannya. Nanti kita perkenalnya adalah ada apa ya? Iddah, rujuk, talak. Nah, ketika seseorang menikah, ini kan yang diharapkan kan? Kita dapat apa ketika menikah? Nah, kemarin hukumnya ya. Oke, kita akan dapat kebahagiaan, ketentraman, plusnya lagi dapat keturunan yang sah. Ya, lagi memelihara kehormatan dan harga manusia. Pula dengan menikah kita ini terjaga. Nah, tadi sudah disampaikan, jagalah kalian seorang perempuan harga dirinya, kehormatannya. Itu juga yang laki-laki, kalian itu masih belum bisa bertanggung jawab. Ya, nah inilah nanti yang berefek ketika seseorang tidak bisa bertanggung jawab. Oke, ini kemarin. Oke, coba minta pendapat. Ini maksudnya apa? Inilah perjuangan Seorang laki-laki atau seorang ayah? seorang laki-laki, seorang ayah. Ya, inilah dia yang harus dia tanggung. Mau dia mundur, ini api. Mau dia ke situ api. Di atas sudah ada beban hidup yang begitu berat. Ya, inilah apa suami ya. Nah, akhirnya apa? Ketika kita tidak bisa memberikan haknya, tidak bisa melaksanakan kewajiban kita, akhirnya apa? Ini logo apa? Bukan patah hati. Cinta itu sudah terbelah. Bisa jadi kenapa? Ada Perselingkuhan. pelakor. Ya. Ada orang ketiga. Akhirnya apa? Sampai lapor polisi. Pak, saya salah tangan. Ya. Tahan. Sesabar-sabarnya kita seorang perempuan, kalau sakit ya bisa ditahan sekali dua kali, yang ketiga kali ya udahlah bang, kita pilih jalan terbaik aja bang, abang jalan sendiri, aku jalan sendiri. Anak
gimana bang? Biasanya kalau seorang suami, udahlah anak sama kau, apa dia bisa nikah lagi? Nah, oke, tadi pembelajaran kita nih ya, menganalisis ketentuan talak, idah, dan rujuk dengan benar. Ya, setelah kita analisis, kita evaluasi bagaimana ketentuan talak, idah, dan rujuk. Dan ada semua? Lanjut. Ini talak. Oke, talak itu bahasa apa? Talak bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Cerai. Nah, di sini diartikan apa? Talak adalah melepaskan, menanggalkan. Kalau orang apa bilang cerai, orang apa? Ocu ya. Cerai. Kalau orang Melayu, cerai. Kalau orang Minang, carai. Tapi maksudnya sama. Mau cerai, carai. Oke. Nah ini ya. Kemudian menurut istilah artinya melepaskan seorang perempuan dari ikatan perkawinan. Kalau kita laki-laki yang bertanggung jawab, ya, nggak sanggup kita memberikan nafkah, nggak sanggup kita memberikan membimbing istri kita, sudah, deh, apa sudah nggak sanggup, aku balikan kau kepada orang tua. Enak banget begitu ya. Nah, tuh, oke. Nah, kemudian dasarnya ini, coba baca. Jika mereka berketetapan dan tidak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Oke. Dan jika mereka berketetapan hati tidak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tahu kok Allah, ya, perempuan itu udah gak sanggup, laki-laki itu udah gak kuat, ya. Kenapa? Makanya Nabi sampaikan sebuah amalan yang dibenci Allah tapi dibolehkan adalah salah satunya adalah cerai. Allah benci. Nah, ketika itu terjadi, yang harus kalian ingat adalah bagaimana nasib anak-anak. Hampir 80%, ya, anak-anak itu jadi korban dan gagal di dalam kehidupannya, rusak akhirnya pergaulannya. Karena apa? Karena orang tuanya bercerai, berpisah. Ya, kalau yang laki-laki biasanya dekat ke ibunya, hilang orang yang selalu ada dekat dengannya. Seorang perempuan yang dekat dengan bapaknya merasa tidak ada pelindung. Nah, dan ada, oke, hukum talak. Nah, yang pertama adalah makruh. Makruh apa? MP? Makruh itu apa? Makruh tuh Pak. Makruh tuh hukum maksudnya talak. Dilakukan Boleh Pak. dilakukan sah, nggak laku gitu lah Pak. Dilakuin Itu Dimas. Kalau jangan dilakukan. Jika dilakukan
tidak dapat pahala jika dilakukan jika tidak dilakukan tidak dapat dosa. terlalu ribet ya, dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan pahala ya, ditinggalkan Pahala. nggak usah cerai ya. Oke, tuh, ini hukum dasarnya. Kemudian haram. Hah? Coba Rena baca nah. Yang haram ini Talak yang dijatuhkan dalam dua keadaan. Pertama, istri dalam keadaan suci dan telah dikumpuli. Kedua, ketika istri dalam menstruasi. oke. Haram dijatuhkan talak itu dalam dua kondisi. Yang kedua, makruh apabila perceraian lebih bermanfaat dari rujuk. Yang ketiga, sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dari cerai. Yang keempat, wajib khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu. Jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya tunaikan. Dari kamu kami tentang iddah atau masa iddah. Hukum iddah itu wajib hukumnya bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Pengertian iddah adalah masa menunggu atau tidak boleh menikah yang diwajibkan kepada perempuan yang diceraikan. Tujuan iddah untuk mengetahui apakah selama masa iddah wanita itu hamil atau tidak. Jika hamil, maka anak tersebut adalah anak dari suami terdahulu, maka jelas garis keturunannya. Ketentuan iddah. 1. Iddah bagi wanita hamil sampai lahir anak yang dikandungnya. 2. Iddah bagi wanita yang diceraikan hidup adalah sebagai berikut. A. Bagi wanita yang sudah dikumpuli sedang dia dalam keadaan haid, iddahnya 30 atau 3 kali suci. 3 kali suci. 3 kali suci. B. Bagi wanita yang sudah dikumpuli sementara dia tidak pernah haid karena masih kecil atau menopause, iddahnya selama 3 bulan. C. Wanita yang belum pernah dikumpuli tidak memiliki masa iddah. D. Iddah bagi wanita yang diceraikan mati adalah 4 bulan 10 hari. Sekian dari informasi, terima kasih. 3, 2, 1 and action. Dan Anda semua tadi Bapak sudah membentuk kelompok untuk diskusi kita tentang iddah ini. Saya minta kalian kelompok ini membacakan hasil diskusi. Oke, kelompok sini siapa? Oke, silakan perkenalkan namanya dan hasil diskusi. Iya Pak, yang kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kelompok tentang talak. Hukum talak yang pertama makruh, haram, sunnah, wajib. Makruh itu hukum asal talaknya. Terus jenis talak ada sari, terang, kalimat yang tidak dilakukan lagi penjelasannya bahwa suami telah memutus tali pernikahan. Contohnya, engkau aku talak, aku ceraikan engkau. Yang kedua, kinayah atau sindiran, kalimat yang masih dilakukan penjelasannya bahwa suami telah memutus tali pernikahan. Contohnya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Talak berdasarkan boleh tidaknya suami rujuk pada istri. Yang pertama, talak raj'i, talak yang membolehkan rujuk kembali dengan memerlukan akad nikah. Jatuh talak 1 dan 2. Talak bain tidak boleh rujuk kembali kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu. Talak bain ada 2, bain sugro, belum dikumpuli istrinya, tidak boleh rujuk, harus dinikahi. Terus bain sugro tidak boleh rujuk kecuali memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, kawin dengan laki-laki lain, berkumpul dengan suami kedua, diceraikan suami kedua, habis masa iddahnya dari suami kedua. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Mana perasaan Yuda coba?
Dia yang berbuat, aku yang nanggung. Betul, aku bertanggung jawab. Ya, oke? Dan diwajibkan perempuan yang diceraikan, tujuannya apa? Untuk atau selama seiddah wanita hamil atau tidak. Jika hamil maka anak tersebut adalah anak dari suami terdahulu. Jadi jelas keturunannya, boleh nikah atau tidak, panjang ini urusannya, dapat warisan atau tidak. Oke, nggak selesai sampai situ, batal nggak nanti wudhunya? Oke ya. Nah, tentu tidak. Bagi wanita hamil sampai anak yang dilahirkan itu, anak yang dikandung dilahirkan, balik ya, sampai lahir anak yang dikandungnya sama aja, ya, lahir, langsung kita pak, tidak lah, tunggu, apa namanya kalau perempuan habis melahirkan nifas, nggak usah buru-buru, ya, tunggu nifas 40 hari, itulah suami puasa. Ya, puasa suci, sabar, ya. Walaupun dia datang, tunggu bang, aku masih bisa iddah, sabar, aku akan setia padamu. Nah, tuh, ya, cowok itu masih bisa ngatur emosi. Kalau cewek, ya, cewek itu rentan. Kalau sempat kuncinya di cewek, cerai itu ya sudah, paling banyak nanti janda dan duda. Ya, dalam bang, cerai bang, suami no problem. Kalau itu mau, aku cari yang lain. Nah, ya, oke. Nah, kemudian ini secara kinayah atau sindiran, ya. Contohnya apa? Doni, coba dah. Contohnya gimana? Gak nampak deh. Harga? Yang ini. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Ke perasaan lah. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Oke bang. Kalau itu mau apa? Sorry. Orang Minang sari. Ya. Oke. Kemudian kinayah. Nah, yang sari terakhir bagaimana? Nih contoh. Engkau aku talak. Jelas? Jelas tak? Jelas. Engkau kembali. Aku ceraikan kau. Ya, Pak, bagaimana kalau cuma main-main? Nah, makanya dalam Islam ada beberapa hal yang nggak boleh main-main. Salah satunya adalah cerai. Oke, kita cerai. Jatuh itu. Gak bisa main-main. Abang cinta, belum tentu. Ya, tapi kalau dia cerai, jatuh. Ya, makanya nggak bisa main. Sorry. Ini orang Minang sari. Ya. Oke. Kemudian kinayah. Nah, yang sari terakhir bagaimana? Nih contoh. Engkau aku talak. Jelas? Jelas tak? Jelas. Engkau
sorry kembali, aku ceraikan kau. Ya, Pak, bagaimana kalau cuma main-main? Nah, makanya dalam Islam ada beberapa hal yang nggak boleh main-main. Salah satunya adalah cerai. Kita cerai. Jatuh itu. Nggak bisa main-main. Abang cinta, belum tentu. Ya, tapi kalau dia cerai, jatuh. Ya, makanya nggak bisa main-main. Di dalam keadaan suci dan telah dikumpuli, ya. Kemudian ketika istri dalam keadaan menstruasi, nggak boleh, ya. Banyak pantangan orang menstruasi, masuk salah satunya adalah ditalak. Oke, kemudian yang ketiga, Reta baca. Jika suami tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya dengan cukup atau si istri tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Oke, yang ketiga hukumnya sunnah. Jika suami tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya dengan cukup, mohon maaf, suami sudah impoten misalnya. Impoten apa? Tanya MP. Nah, cannot stand up, standing up, ya. Oke, tidak bisa berdiri sehingga apa? Kewajiban dia memberi nafkah pada istrinya tidak dilaksanakan. Waktunya berapa, Pak? Nah, kalau di dalam Islam dikasih waktu 1 tahun, dia berobat, sudah 5 tahun, 10 tahun nggak sembuh-sembuh, udah Pak, cari yang lain. Rasakan sakit, ya. Kemudian apa lagi? Misalnya dia masuk penjara, dihukum 5 tahun. Gimana nasib istrinya? Gimana nasib anaknya? Istri butuh makan, istri butuh pakaian, anak-anak butuh biaya pendidikan, terus sekolah. Bagaimana kalau seperti ini? Bapakku di penjara, hidupku jadi merana. Ya. Nah, ada kejadian memang di kelas, bapak juga BKT, ya, bapaknya dihukum 10 tahun. Kasusnya apa? Selingkuh. Ya, buat anak-anak bapak yang perempuan khususnya, bapak sudah menyampaikan materi tentang apa? Ingat? Kewajiban Hak, suami istri. nah, hak dan kewajiban suami istri. Ya, ketika kita sudah ada ikatan seorang suami, ya, seorang istri itu mungkin ada semua. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana pembelajarannya? Paham? Paham. Menarik? Menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Oke, kita breaking dulu ya. Nah, coba ikuti Bapak. Kalian bilang 1 sampai 10 ya. 1000, 2000, sampai 10. Sama-sama. 1, 2, 3. Nah, Oke, ganti. 1 biru, 2 biru, coba. 1, 2, 3. satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, delapan biru, 9 biru, 10 biru. Challenge episode. Easy. Oke. Easy.
Ada yang bilang ribu, ada yang bilang biru. Easy Pak Easy. Gelas gimana? Gelas kali itu. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang lebih baik lagi, bekal kita di kehidupan kita yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang sudah sama-sama kita belajar di sini. Sebelum Bapak tutup, kita baca adalah sama-sama. Alhamdulillah. Aduh, sakit. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang warisan. Ya, di sudah nanti Bapak share, kalian silakan baca. Apa warisan itu penting? Ya, oke. Terima kasih Anda semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam